Ya kalau boleh saya katakan ya kembali ke pola-pola makan zaman dulu sebenarnya. Ya orang-orang tua kita udah mengajarkan. Jadi kata kuncinya di rempah rimpang tadi. Maka kayak kita bicara kanker gitu kan, berarti apa andalan kita untuk kanker atau tumor ya? Kunir putih salah satunya. Salah satu kunir putih ya. Kunir kuning juga bisa ya. Kunir putih, kunir kuning juga bisa. Tapi semua jenis rimpang-rimpang tadi dia punya kekuatan anti kanker di situ gitu kan. Ada apa namanya bahan aktif yang dia juga bisa mencegah kanker. Ya. Kemudian apalagi ya, Ibu sekalian rempah. Ya. Banyak sih rempah-rempah andalan sebenarnya yang kita bisa pakai ya. Kalau saya tuh biasanya yang saya gunakan yang gampang kita dapatkan itu adalah itu tuh cengkeh ya, kapulaga, bunga lawang ya. Dan menariknya Bapak sekalian ya, rempah-rempah kayak begini ya, rempah-rempah itu ya banyak lagi yang lain ya, kayu manis juga sama itu subhanallah dia kayak pupuk gitu. Kalau Anda membayangkan tanah yang dicangkul gitu kan untuk ditanami itu dia seperti pupuk gitu kan. Makanya tidak heran wanita-wanita ya yang berutin mengkonsumsi rempah-rempah dan rimpang-rimpang ini dan dalam bentuk apapun ya, mungkin tidak hanya resep-resep tertentu tapi dalam bentuk mungkin makanan gitu kan atau lagi minuman itu reproduksinya subur gitu kan. Jadi menjadi wanita yang subur. Nah, kalau kita lihat sekarang kan anak-anak zaman sekarang kan udah jarang dengan hal-hal seperti itu. Yang dimakan kebanyakan makanan-makanan cepat saja. Dimakan kebanyakan makanan-makanan yang mengandalkan rasa dari flavor atau perisanya. Dan itu menjadi bagian dari gen mereka. Artinya, kalau ini kita tidak cegah, kalau ini kita tidak perbaiki, maka gen anak-anak wanita zaman ke depan itu ya akan menjadi gen-gen yang nauzubillah min zalik cuma menghasilkan wanita yang rahimnya rapuh, bahkan susah hamil. Dan ternyata terbukti sekarang. Ya, terbukti. Gara-gara apa? Gara-gara tadi ya, suka-suka dia makannya. Ya. Suka-suka dia makannya, kalau dimakan yang lebih banyak mementingkan selera lidahnya ya. Makanya orang tua, ibu-ibu sekalian, bapak sekalian itu harus memaksakan mengenalkan mereka dengan ini. Saya juga di rumah kayak begitu. Ya, anak-anak kita kan punya banyak pembanding ya dari luar. Ya, tapi kayak sekarang anak saya kebetulan yang nomor 4 itu subhanallah lagi pilek gitu ya. Itu Masya Allah ya apa tuh namanya, dia minta herbal gitu kan, minta herbal. Ayah minum herbal gitu kan, yang 3 tahun gitu kan. Anak yang lain juga sama, karena saya sudah kenalkan itu ke mereka. Saya ingin itu menjadi bagian dari kehidupan dan gennya mereka. Ya, seperti itu. Nah, ya termasuk tadi ya, Pung ingat, itu juga bisa kalau kita bicara tentang emosi ya, emosi. Jadi ada makanan-makanan yang memang sifatnya itu menguatkan atau memperbaiki mood. Ya, contohnya apa? Pisang, kemudian coklat ya. Coklat bukan coklat batang atau coklat-coklat yang sudah jadian, itu bukan, tapi ya coklat bubuk ya, itu yang saya maksud ya. Kemudian juga kurma juga, karena kenapa? Kenapa itu menjadi salah satu pilihan kita? Ya karena memang tinggi kalsium. Jadi makanan-makanan tinggi kalsium, tinggi kalium, tinggi magnesium atau mineral-mineral yang bersifat alkali atau basa, itu subhanallah efeknya ke badan itu sangat baik ya. Ya, termasuk juga salah satu lemak yang saya sangat sarankan bagi ibu-ibu ya, ummahat sekalian untuk konsumsi itu minyak zaitun. Ya. Minyak zaitun. Jadi sangat dianjurkan tuh minum minyak zaitun. Jadi madu ya, kurma, minyak zaitun ya. Cobalah rutin konsumsi. Sederhana kok, tapi ya. Tapi ibu-ibu sekalian, saya mendapatkan banyak orang-orang yang dia istiqomah ya. Dia mendawamkan, mengamalkan herbal-herbal tersebut ya. Dia memperbaiki pola makannya. Dia kemudian mengkonsumsi herbal-herbal tadi selama ya 3 bulan kurang lebih, paling optimalnya optimal yang pertama karena 3, 6, 9 biasanya itu tampak perubahan dalam tubuhnya. Itu sangat jelas kelihatan ya. Mulai keluhannya sudah mulai hilang ya. Kemudian jadi sebenarnya penyakit-penyakit itu dengan keluhan yang mereka kirimkan pesan kepada kita, kalau kitanya peduli ya, contoh mungkin susah tidur atau mungkin badannya pegel-pegel, pasti ada masalah ya.
pasti ada masalah dalam tubuhnya itu yang tubuh mengirimkan sinyal-sinyal keluhan tadi. Ya, artinya kalau sinyal keluhan tadi itu kita terima laporannya dengan baik, ya, subhanallah, ya, itu akan hilang dengan sendirinya mereka. Jadi nggak perlu diobatin keluhannya, ya, benerin makanannya, benerin gaya hidupnya, ya, waktunya tidur ya tidur, waktunya makan ya makan, waktunya puasa ya puasa, gitu loh. Sederhana kok, ya. Kalau sekarang kan kebalik.